Saputro. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi politik dan strategi nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Lintang Laraswati, NIM 64114201115. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian politik. Politik dalam bahasa Yunani adalah politeia, berasal dari kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia mengandung arti urusan. Pengertian politik secara umum. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan umum, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Yang kedua adalah pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang artinya seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah pengertian nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu national. Nah, akar katanya adalah nation, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud nation adalah sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional untuk merujuk pada bangsa dan negara. Nah, sedangkan pengertian politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan kekuatan sosial untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Halo, saya Risti Sentiara Hulina Habeahan, NIM 64114201226. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentu saja harus berlandaskan dasar pemikiran yang absah, jelas, dan legal, sehingga mencerminkan kepentingan nasional pada seluruh komponen bangsa Indonesia. Dasar-dasar pemikiran dalam penyusunan politik dan strategi nasional yaitu: 1. Proses penyusunan harus memahami pokok-pokok pikiran dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Ini penting karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Kedua, proses penyusunan harus mencakup nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sehingga menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor dalam terselenggaranya pembangunan nasional. Ketiga, proses penyusunan politik dan strategi nasional harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rarastiswari, NIM 651420017, akan menjelaskan tentang
strategi nasional, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi politik strategi nasional. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional? Yang pertama, ideologi dan politik. Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berkedaulatan berdasarkan kesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah. Guna mencapai kemerdekaannya, mengadakan kerjasama regional serta membentuk dan mewujudkan kestabilan di wilayah Asia Tenggara dan mengusahakan adanya kerjasama internasional dalam rangka perjuangan dalam menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifest dan dari manapun datangnya. Keseluruhan itu tidak terlepas atas pengertian untuk kepentingan nasional. Yang kedua, ekonomi. Kesuburan kekayaan alam maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali, bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Jumlah penduduk Indonesia secara cepat berkembang, dapat di dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa Indonesia menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan. Ekonomi yang diwariskan kepada kita secara fisik menduduki posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Posisi silang Indonesia tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi mempunyai pengaruh terhadap ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, dan demografi, di mana penduduk terdapat di antara negara berpendudukan minus di selatan Australia dan penduduk yang besar di utara RRC. Yang ketiga, sosial budaya. Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, ras, budaya, bangsa, dan dialek, serta beraneka warna, tradisi, atau adat istiadat. Mempersulit persatuan dan kesatuan, tapi justru kebinekaan kebalikanlah merupakan kekuatan kita. Karena ruang hidup yang sama dan bersamaan juga di dalam penderitaan serta penanggungan. Bahaya pemecahan mudah sekali timbul. Sukuisme dan rasialisme merupakan tantangan dan ancaman laten. Oleh sebab itu, segala daya dan dana harus dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan preservation of national unity. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pengikat persatuan ampuh. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Perjuangan Indonesia sekaligus telah melahirkan negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari kandungan rakyat yang terus-menerus dibimbingkan dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang secara kronologis pertuahan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap walaupun telah menghadapi segala macam kekuatan sosial dalam perjuangan Indonesia, serta memiliki potensi yang disebut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA. Yang kelima, yang dimaksud dengan ancaman yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan tantangan yang mempunyai akibat negatif dan dalam kelangsungan hidup, integritas dan identitas suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara besar dapat mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudannya disalurkan melalui bidang-bidang impoleko, baik secara terbuka maupun secara tutup, sehingga fisik maupun non-fisik dengan menggunakan berbagai dalih untuk mencapai sasarannya. Wujud ambisinya merupakan suatu cetusan dari kepentingannya. Yang keenam, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah bagaimana bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan sikap terhadap dirinya sendiri dan bentuk geografinya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala unsur wawasan Nusantara mengutamakan persatuan seluruh wilayah dan sangat menghargai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pada politik strategis nasional. Kesimpulannya, maka dari itu perlu adanya peran masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam bidang apapun yang sedang
dihadapi oleh negara kita dan memiliki pola pikir yang terbuka dan kritis dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Masyarakat yang semakin kritis dan terbuka maka akan melahirkan ide-ide baru, kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini sangat terlihat dari berbagai wujud budaya politik yang berkembang di Indonesia. Dan dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang telah saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulia Ramawati dengan NIM 6511420100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya mengenai proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa Orde Lama. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Lama disebut juga dengan demokrasi terpimpin, yang mana pada saat itu situasi dan kondisi masyarakat serta negaranya tidak memuaskan. Pada Orde Lama, proses penyusunan politik dan strategi nasional dimulai dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau dapat kita sebut dengan Depernas melalui UU Nomor 8 Tahun 1958, yaitu dengan tugasnya mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan berencana. Depernas ini disempurnakan dengan penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden. Setelah 1 tahun, Depernas menyusun naskah rancangan undang-undang pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun, yaitu dari tahun 1961 sampai 1969, dan kemudian diteruskan kepada MPRS untuk dilakukan pengesahan. Pada sidang MPRS menetapkan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun ini sebagai garis-garis pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama. Ketetapan MPRS dikenal dengan Haluan Pembangunan Negara Republik Indonesia. Politik dan strategi nasional pada masa Orde Lama bertujuan untuk merancang pola pembangunan masyarakat agar lebih adil dan makmur. Pembangunan nasional semesta berencana harus menggambarkan keinginan seluruh daerah dan lapisan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Agar pelaksanaannya dapat tercapai, maka dilakukan dengan secara berencana tetapi cepat seiring dengan revolusi Indonesia. Pola pembangunan nasional semesta berencana memiliki 3 pola. Yang pertama pola proyek, kedua pola penjelasan, dan yang ketiga pola pembiayaan. Pola pembangunan ini juga berpedoman pada 3 naskah. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Amanat Pembangunan Presiden 28 Agustus 1969, yang ketiga Penegasan Amanat Pembangunan Presiden 9 Januari 1960. Pola pembangunan nasional semesta berencana ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1965 sampai 1966 terjadi konflik politik dan kestabilan politik yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan Orde Lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rizky Dermawan dengan NIM 710141911 akan menjelaskan tentang proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Baru atau yang sering disebut dengan demokrasi Pancasila. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Baru atau sering dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila dasarkan pada UUD 1945, khususnya pasal 3 sebelum amandemen, di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN.
Wujud nyata politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR. Kemudian diserahkan pada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. GBHN merupakan pembangunan nasional di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. GBHN memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar mewujudkan keadaan dan mampu memberikan gambaran masa depan yang diinginkan. GBHN merupakan rencana pembangunan 5 tahunan. Sebagai pojok MPR, yang merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, GBHN mempunyai kedudukan yang amat penting dalam menjunjung tinggi serta berperan aktif dalam melaksanakannya sesuai dengan fungsi, bidang tugas, dan kemampuan masing-masing. GBHN juga berfungsi sebagai tolak ukur bagi penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan GBHN, Presiden menyusun rencana pembangunan 5 tahunan atau yang sering disebut dengan Repelita. Repelita disusun oleh Presiden dengan bantuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada masa Orde Baru, telah disusun 7 Repelita, yang dasar hukumnya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Presiden nomor 319 tahun 1968, yaitu dasar hukum Repelita 1 pada tahun 1969 hingga 1973. Yang kedua adalah Ketetapan MPR nomor 4 MPR MPR 1973 tentang GBHN pada tahun 1973 hingga 1978. Yang merupakan dasar hukum Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979. Yang ketiga adalah Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN pada tahun 1978 hingga 1993, yang merupakan dasar hukum Repelita 3 pada tahun 1980 hingga 1984. Yang keempat adalah Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1983 tentang GBHN tahun 1983 hingga 1988, yang merupakan dasar hukum Repelita 4. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR 1988 tentang GBHN pada tahun 1988 hingga 1993. Dasar hukumnya merupakan dasar hukum bagi Repelita 5. Yang keenam, TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN merupakan dasar hukum Repelita 6 pada tahun 1994 hingga 1999. Dan yang terakhir, TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN yang merupakan Repelita 7 yang dilaksanakan pada tahun 1998 hingga 2004. Berdasarkan rancangan pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah, Repelita 1 hingga Repelita 5 disebut dengan pola pembangunan jangka panjang atau PJPT tahap 1. Sedangkan Repelita 6 dan Repelita 7 merupakan bagian dari pola pembangunan jangka panjang tahap 2. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menetapkan PJPT berjangka waktu 25 tahunan. Sehingga logikanya ketika pemerintah telah melaksanakan 5 kali Repelita, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan PJPT 1. Namun demikian, karena terjadi krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis multidimensional, maka pada tahun 1997 hingga 1998, pemerintahan Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 oleh gelombang reformasi mahasiswa bersama rakyat yang tidak puas dengan program pembangunan nasional yang dilaksanakan ketika itu. Akhirnya TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN dicabut oleh sidang MPR melalui TAP MPR nomor 9 MPR 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiha Jasmin Ramadan, NIM 71114201162 akan menjelaskan tentang transisi reformasi dalam materi politik dan strategi nasional pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iwan Herdi Saputro MSI. Proses penyusunan politik dan strategi
nasional pada era transisi reformasi diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat keras ketika itu. Beberapa ketetapan MPR tersebut antara lain: 1. TAP MPR nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang kedua, TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang keempat, TAP MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Dan yang terakhir, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, hasil pemilu 1999 pada rapat paripurna ke-12 Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999 menetapkan TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004 yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional 5 Tahun atau Propenas yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004. Program Pembangunan Nasional 5 Tahun merupakan rencana pembangunan 5 tahunan dengan kerangka waktu yaitu tahun 2000 sampai 2004. Propenas sendiri adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Propenas berupaya memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan, yaitu di pusat atau departemen atau LPND dan di daerah atau pemerintah daerah untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Karena hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam hal pembangunan nasional. Selain itu, perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan, sehingga proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian, tiap-tiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun rencana strategis atau Renstra, sedangkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah atau Propeda. Yang kemudian Renstra dan Propeda tersebut harus mengacu pada Propenas. Propenas ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan atau RPTA. RPTA ini memuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fatmawati, NIM 7211420140. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Dinyatakan bahwa yang dimaksud Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang SPPN terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berlaku 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku tahunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencangkup 5 pendekatan. Dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu proses teknokratik, partisipatif, atas bawah, dan bawah atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kesatuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sampai saat ini, pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Dalam Undang-Undang RPPN tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk menyusun rencana pengembangan jangka menengah nasional. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Orde Lama.
Dalam era 20 tahun pertama setelah kemerdekaan 1945 sampai 1965, bangsa Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa berhasil pula dipertahankan dengan meredam berbagai benih pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik di antara sesama komponen bangsa. Pada masa itu, para pimpinan bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, suasana yang penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Politik dan strategi nasional yang tertuang dalam garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana terhadap pertama 1961 sampai 1969 sangat didominasi oleh kebijakan Presiden Soekarno yang anti terhadap blok barat dan cenderung ingin bersahabat dengan negara-negara Blok Timur. Pada saat itu, Presiden Soekarno mendapat politik sebagai panglima dan politik mercusuar. Pembangunan yang dijalankan lebih diarahkan pada pembangunan politik sehingga sebagian besar program dan kegiatan pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan baik dengan pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Akhirnya, melalui proses yang panjang dengan penuh kemelut politik yang menimbulkan turbulensi politik yang sangat menegangkan, Presiden Soekarno jatuh dan pemerintahan Orde Lama yang digantikan dengan pemerintahan Soeharto yang menyatakan diri sebagai pemerintah Orde Baru dengan komitmen akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Arlahatana, NIM 7311420046, akan memberikan hasil diskusi yaitu implementasi politik dan strategi nasional dalam era Orde Baru. Orde Baru diawali dengan pengangkatan Presiden Soeharto menjadi presiden oleh MPRS pada tahun 1966. Presiden Soeharto menggunakan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh MPR. GBHN ini menekankan pada program rencana pembangunan 5 tahun di beberapa tahap. 1. Pelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 dengan sasaran peletakan dasar pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 dengan sasaran tersedianya pangan, sandang, dan memperluas kesempatan kerja. Pelita 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 dengan pembangunan yang masih berjalan dan tetap memperhatikan sisi pemerataan pembangunan. Pelita keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 dengan sasaran sektor pertanian menuju swasembada pangan dan menciptakan mesin sendiri. Pelita kelima 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 dengan sasaran sektor pertanian dan industri. Pelita 6 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999 dengan sasaran pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam penataan politik dalam negeri sudah diambil langkah-langkah yang pertama. Pada sidang MPRS tahun 1968 dimulai pembangunan dan tugasnya yang disebut Pancakrida, yaitu penciptaan stabilitas politik dan ekonomi, pelaksanaan pemilu, pengikisan habis sisa gerakan G30 SPKI, dan pembersihan aparatur negara dari sisi-sisi PKI. Lalu yang kedua ada pembubaran PKI dan masanya, penyederhanaan kelompok partai politik setelah pemilu 1971. Yang keempat ada adanya pemilu. 5. Peran Garuda ABRI. Lalu yang keenam mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat. Lalu ada penataan politik luar negeri. Setelah Indonesia masuk PBB kembali dikarenakan desakan Komisi Bidang Pertahanan dan Luar Negeri. Ada kelebihan dari Orde Baru. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita yang meningkat pesat. 2. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, suksesnya transmigrasi, KB, memerangi buta huruf, dan gerakan wajib belajar dan lain-lain. Tapi di samping itu juga sudah ada kekurangan. Yang pertama, semakin marak kejadian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu muncul kesenjangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang keempat, krisis finansial Asia. Yang kelima, kebebasan pers dibatasi, dan juga yang lain-lain. Terima kasih.
Halo, perkenalkan, saya Pinky Kiki Feryani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya mengenai implementasi politik dan strategi nasional. Saya akan membahas pada masa transisi reformasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan program pembangunan nasional 5 tahun atau yang disebut juga dengan Propenas. Penyusunan Propenas merupakan tugas Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjabarkan garis-garis besar haluan negara. Sebagaimana penyusunan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut juga Repelita yang menjabarkan GBHN selama periode 1971 hingga 1998. Propenas tentunya memiliki warna yang berbeda dengan Repelita karena disusun dalam suasana dan semangat yang berlainan. Propenas merupakan rencana program pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Selama 32 tahun terakhir, rencana program pembangunan nasional 5 tahunan negara kita disusun dalam apa yang disebut dengan Repelita. Paradigma yang digunakan dalam perumusan Repelita pada waktu itu sangat mendalam atau komprehensif, yaitu menguraikan secara panjang, lebar, dan terperinci rencana pembangunan menurut sektor dan daerah. Sedangkan dalam Propenas digunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan dalam penyelesaiannya. Dalam Propenas, agenda-agenda kebijakan yang penting, mendesak, mendasar, yang menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia pada masa 5 tahun ke depan lebih diutamakan dan ditonjolkan. Pendekatan ini sejalan dengan keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis ini. Propenas kemudian dirinci ke dalam rencana pembangunan tahunan atau yang disebut dengan Repeta yang memuat anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selama periode transisi reformasi, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu defisit anggaran negara turun dari 3,9% PDB pada tahun 1999 sampai tahun 2000 menjadi 1,1% PDB pada tahun 2004. Stok utang pemerintah atau PDB dapat ditekankan di bawah 60% dan cadangan devisa terus meningkat pada 4 tahun terakhir menjadi USD 35,4 miliar pada tahun 2004. Nilai tukar dapat distabilkan pada tingkat sekitar 9.000 per US 1 dolar dan inflasi ditekankan di angka sekitar 6,0% pada tahun 2004. Terkendalinya nilai tukar dan laju inflasi tersebut memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk secara bertahap menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Penurunan suku bunga SBI tersebut diikuti dengan penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Meskipun belum optimal, penurunan suku bunga itu telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur pemodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. Di sektor real, kondisi yang stabil tersebut memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukan restrukturisasi keuangan secara internal. Berbagai kinerja yang telah saya sebutkan tadi telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktek ekonomi biaya tinggi, termasuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing nasional, terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antar negara.
Lemahnya daya saing tersebut juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM, serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuat ialah keterbatasan kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua permasalahan sektor real yang tadi saya sebutkan akan mengganggu kinerja, kemajuan, dan ketahanan perekonomian nasional yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian bangsa. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan pedesaan maupun di kawasan perkotaan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Hingga tahun 2004, angka kemiskinan masih sekitar 30 juta jiwa dan jumlah pengangguran masih sekitar 10 juta jiwa. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam, dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Orde reformasi. Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang. Pada masa yang akan datang, pemeliharaan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pembangunan dari suatu masa jabatan presiden dan wakil presiden ke masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan pembangunan tahunan. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa, 2. Memajukan kesetaraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut menciptakan kesejahteraan dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai pengalaman yang didapatkan selama lebih dari 60 tahun mengisi kemerdekaan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah negara kekuatan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tantangan Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menghadap tantangan yang cukup berat. Krisis global telah menghambat kemajuan ekonomi domestik, meski kita akui bahwa kemerosotan ekonomi tidak terus berlanjut dan perekonomian mencatat pertumbuhan positif, namun krisis itu belum sepenuhnya dapat dilewati. Selain itu, indikator makroekonomi juga mencatat perbaikan seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, sementara negara lain justru terkoreksi, tingkat inflasi yang rendah, ekspor yang tinggi, stabilitas di nilai tukar, indeks pasar dalam yang positif, dan cadangan devisa yang mencapai positif tertinggi, dan sejarah perekonomian nasional. Stabilitas makro ekonomi yang
yang kondusif tersebut adalah persyarat yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeseimbangan. Mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan pembangunan tahunan. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa, 2. Memajukan kesetaraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut menciptakan kesejahteraan dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai pengalaman yang didapatkan selama lebih dari 60 tahun mengisi kemerdekaan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap, dan berkelanjutan dalam wadah negara kekuatan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tantangan Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menghadap tantangan yang cukup berat. Krisis global telah menghambat kemajuan ekonomi domestik, meski kita akui bahwa kemerosotan ekonomi tidak terus berlanjut dan perekonomian mencatat pertumbuhan positif, namun krisis itu belum sepenuhnya dapat dilewati. Selain itu, indikator makroekonomi juga mencatat perbaikan seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, sementara negara lain justru terkoreksi, tingkat inflasi yang rendah, ekspor yang tinggi, stabilitas di nilai tukar, indeks pasar dalam yang positif, dan cadangan devisa yang mencapai positif tertinggi, dan sejarah perekonomian nasional. Stabilitas makroekonomi yang kondusif tersebut adalah persyarat yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeseimbangan.